Materi, unsur, senyawa, dan campuran. Materi itu terdiri atas zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa. Sedangkan campuran itu ada campuran heterogen dan homogen. Campuran heterogen terdiri atas koloid dan suspensi, sedangkan campuran homogen tersusun atas larutan. Klasifikasi materi dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Sifat materi padat mempunyai bentuk dan volume yang tetap, sedangkan zat cair mempunyai volume yang tetap dan bentuknya tidak tetap. Sedangkan gas, volume dan bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Zat padat, jarak antar partikel sangat rapat. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan zat cair, jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Gas, jarak antar partikel sangat renggang. Partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Kita ke unsur. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur itu disebut atom. Unsur itu contohnya adalah di sini seng. Seng ini jika kita potong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi, masih tetap seng, tidak akan berubah menjadi bentuk yang lain. Cara pemberian nama lambang unsur menurut Berzelius adalah 1. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, bagi unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya, nitrogen. Lambang unsurnya adalah N. Sedangkan natrium berawal dari huruf N. Berhubung N sudah dipakai untuk nama nitrogen, maka diambil dari huruf yang kedua. Maka natrium itu simbolnya adalah Na. Unsur itu dibedakan menjadi 2, yaitu unsur logam dan non-logam. Unsur logam berwujud padat pada suhu kamar, kecuali air raksa, dapat ditempa dan dapat direnggangkan. Yang ketiga, konduktor listrik dan panas. Sedangkan ciri-ciri dari non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Non-konduktor kecuali grafit. Senyawa adalah gabungan antara dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia atau memiliki sifat pembeda dengan unsur penyusunnya dan dapat dipisahkan menjadi unsur-unsur penyusunnya. Sebagai contoh adalah H2O air, itu terdiri atas 2 atom hidrogen, 2 unsur hidrogen ditambah dengan oksigen. Contoh senyawa dan penyusunnya, yang pertama air. Unsur penyusunnya yaitu hidrogen ditambah dengan oksigen. Garam dapur, NaCl, itu tersusun atas natrium dan klorin. Gula tebu atau sukrosa tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Amonia terdiri atas natrium dan hidrogen. Asam asetat terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbon dioksida itu terdiri atas karbon dan oksigen. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih dan masih mempunyai sifat-sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi 2.
Yang pertama campuran homogen, yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran homogen adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang tidak dapat dibedakan zat penyusunnya. Sebagai contoh, gula ditambah air. Di sini, apakah wujud gula masih bisa kita lihat? Campuran heterogen adalah gabungan antara dua zat atau lebih yang dapat dibedakan zat penyusunnya karena tidak dapat bercampur secara merata. Contohnya adalah pasir dicampur dengan air. Apakah wujud pasir masih bisa kita lihat?